Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab mengenai akuntansi akad-akad lainnya yang beranggotakan yaitu Zainal Abidin dengan NIM 012, Pijar Kansa Pangastuti dengan NIM 102, Anika Tama dengan NIM 103, Cynthia Resti Riswati dengan NIM 111, Sela Paramita dengan NIM 115, Risma Khairunisa dengan NIM 124, dan saya sendiri Anissa Ayira dengan NIM 126. Baik, selanjutnya pembahasan pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian dari akad syaf. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari akad syaf. Akad syaf sendiri dapat diartikan menurut bahasa dan umum. Syaf secara bahasa diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Sedangkan syaf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis, misalnya seperti rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis, misalnya seperti rupiah dengan dolar atau sebaliknya. Tidak boleh ada hak khiar syarat bagi seorang pembeli. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai skema syaf. Dilihat dari gambar di samping telah digambarkan rangkaian transaksi dalam akad syaf. Pada alur yang pertama yaitu antara pembeli dan penjual menyepakati adanya akad syaf. Selanjutnya pada alur yang kedua pembeli menyerahkan valuta kepada penjual. Dan pada alur yang ketiga penjual menyerahkan valuta lainnya kepada pembeli. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara penjual dan pembeli telah terjadi transaksi jual beli sebuah valuta dengan valuta yang lainnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum. Sumber hukum yang digunakan dalam akad syaf ini berasal dari hadis-hadis berikut. Yang pertama, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Perak dengan perak harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Gandum dengan gandum harus sama timbangan, takaran, dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Kurma dengan kurma harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan atau tunai. Dan kelebihannya adalah riba. Garam dengan garam harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab mendengar seseorang menukarkan emas sambil berkata, ketika menerima tukarannya, yaitu tunggulah penjagaku pulang dari hutan. Lalu Umar berkata, demi Allah janganlah engkau berpisah dengannya sehingga terjadi proses pertukarannya. Aku mendengar Rasulullah bersabda, tukar-menukar emas dengan emas itu adalah riba, kecuali dilakukan kontan dengan kontan. Gandum dengan gandum juga adalah riba, kecuali dilakukan dengan kontan. Kurma dengan kurma juga adalah riba, kecuali kontan dengan kontan. Hadis riwayat Bukhari. Baik, selanjutnya terdapat 4 jenis transaksi pertukaran valuta asing. Yang pertama ada transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing serta penyerahannya pada saat itu atau penyelesaiannya maksimal dalam jangka waktu 2 hari. Transaksi ini diperbolehkan secara syariah karena dianggap tunai. Yang kedua ada transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Jenis transaksi seperti ini tidak diperbolehkan dalam syariah. Terdapat unsur ribanya karena harga yang dipergunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari dengan harga pada waktu penyerahan yang belum sama seperti harga yang disepakati.
Yang ketiga ada transaksi swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan falas yang sama dengan harga forward. Transaksi ini hukumnya haram karena di dalamnya terdapat unsur spekulasi atau judi atau maisir. Yang keempat ada transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak untuk membeli atau call option, atau hak untuk menjual atau put option, yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit falas pada harga dan jangka waktu atau tanggal tertentu. Juga transaksi ini hukumnya haram karena di dalamnya terdapat unsur spekulasi atau judi atau maisir. Baik, selanjutnya ada akad wadiah. Wadiah merupakan simpanan atau deposito barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuannya keamanan. Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan, dengan catatan kapanpun titipan diambil uang atau barang titipan tersebut, sehingga pihak yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Dalam akad hendaknya dijelaskan tujuan wadiah, cara penyimpanan, lamanya waktu penitipan, biaya yang dibebankan pada pemilik barang, dan hal-hal lain yang dianggap penting. Baik, yang selanjutnya ada jenis akad wadiah. Akad wadiah ada dua. Yang pertama ada wadiah amanah, yaitu akad wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan. Penerima titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Yang kedua ada wadiah yadamanah, yaitu akad wadiah di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik menghendaki. Hasil dari pemanfaatan barang tidak wajib dibagi hasilkan dengan pemberi titipan. Namun demikian, penerima titipan boleh saja memberikan bonus dan tidak boleh dijanjikan sebelumnya kepada pemilik barang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber hukum akad wadiah. Sumber hukum akad wadiah ada dua, yaitu yang pertama Al-Quran. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang kedua Sunnah. Tunaikan amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. HR Abu Dawud dan At-Tirmizi. Dari kedua sumber hukum tersebut jelas bahwa amanat itu hanya sekedar titipan yang harus dijaga dan dikembalikan kepada pemiliknya. Selanjutnya, akad wakalah. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Sebab tidak semua hal boleh diwakilkan. Contohnya sholat, puasa, bersuci, qisas, talak, dan lain sebagainya. Wakalah dalam mendelegasikan pembelian barang terjadi dalam situasi di mana seseorang mengajukan calon atau menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya membeli sesuatu. Orang yang meminta diwakilkan atau mewakil harus menyerahkan sejumlah uang secara penuh sebesar harga barang yang akan dibeli kepada agen atau pihak yang mewakili. Dalam suatu kontrak wakalah, agen atau wakil membayar pihak ketiga dengan menggunakan titipan mewakil untuk membeli barang. Agen atau wakil boleh menerima komisi atau al-ujr dan boleh tidak menerima komisi, tetapi bila ada komisi atau upah, maka akadnya seperti akad ijarah atau sewa menyewa. Wakalah dengan imbalan disebut dengan wakalah bil ujrah, bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Sumber hukum al-wakalah ada dua, yaitu yang pertama Al-Quran. Maka suruhlah salah seseorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu. Quran Surat Al-Kahf ayat 19. Yang kedua Sunnah. Diriwayatkan dari Busr bin Ibnu Sa'di Al-Maliki berkata, Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah. Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, memerintahkan agar saya diberi imbalan. Saya berkata, saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab, ambillah apa yang kamu beri. Saya pernah bekerja atau seperti kamu pada masa Rasul. Lalu beliau memberiku imbalan. Saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya, apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah atau terimalah dan bersedekahlah. HR Bukhari Muslim.
Selanjutnya, akad kafalah. Akad kafalah yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggungan atau al-kafin kepada pihak ketiga atau ma'ful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung atau ma'ful anhul hasil. Secara teknis, akad kafalah merupakan perjanjian antara seseorang yang memberikan penjaminan kepada seorang kreditur yang memberikan utang kepada seorang debitur, di mana utang debitur akan dilunasi oleh penjamin apabila debitur tidak membayar utangnya. Contoh akad kafalah, garansi bank atau bank guarante, akseptasi, endorsement, dan lain sebagainya. Kafalah merupakan salah satu jenis akad baru yang bertujuan untuk saling tolong-menolong, namun penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. Apabila ada imbalan, maka akad kafalah bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum al-kafalah. Yang pertama adalah Al-Quran, dan dia, Allah, telah menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya atau Maryam. Quran Surat Al-Imran ayat 37. Dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan atau seberat beban utang, dan aku menjaminnya. Quran Surat Yusuf ayat 72. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Dari Abu Humamah bahwa Rasulullah bersabda, penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayarkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Telah dihadapkan kepada Rasulullah mayat seorang lelaki untuk disolatkan. Rasulullah bertanya, apakah dia mempunyai warisan? Tidak. Rasulullah pun bertanya lagi, apakah dia mempunyai utang? Para sahabat pun menjawab iya, sejumlah 3 dinar. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk mensolatkannya, tetapi beliau sendiri tidak. Abu Qatadah lalu bertanya, saya menjamin hutangnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mensyaratkan mayat tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Khardul Hasan. Pengertian dari Khardul Hasan. Khardul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenai biaya atau hanya wajib membayar besar pokok utangnya. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah tidak ada riba. Karena kalau meminjamkan utang, maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya sebagai hadiah, dan tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian dan juga tidak boleh berulang. Pinjaman khardul bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial maupun kemanusiaan. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman. Sumber dana Khardul Hasan dapat berasal dari dana eksternal maupun internal. Sumber dana eksternal meliputi dana khard yang diterima entitas bisnis dari pihak lain, misalnya dari infak, sedekah, dan sebagainya. Sementara contoh sumber dana khard internal disediakan para pemilik entitas bisnis, hasil pendapatan non-halal, dan denda, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum Khardul Hasan. Yang pertama adalah Al-Quran. Dan jika ia seorang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahlah sebagian atau semua utang itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Yang kedua adalah sunnah. Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Qatadah, wahai Rasulullah, bagaimana jika aku berjilid dengan jiwa dan hartaku, aku bertempur penuh sabar demi mengharap pahala Allah dan maju terus pantang mundur, apakah aku masuk surga? Rasulullah pun menjawab, ya. Beliau mengatakan sebanyak 3 kali. Kemudian ia bersabda, kecuali jika kamu mati dan kamu punya utang serta kamu tidak membayarnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akad al-hiwalah atau hawalah atau pengendalian. Hawalah secara harifah berarti pengendalian, pemindahan, perubahan warna kulit, atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabaru yang bertujuan untuk saling tolong-menolong untuk menggapai ridho Allah.
Jika yang dialihkan adalah utang, maka hawalah merupakan akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar utangnya. Transaksi seperti ini dapat terjadi dengan adanya saling mempercayai antara para pihak yang bertransaksi. Secara teknis, pihak yang berutang atau muhid meminta pihak lain atau muhal alaih untuk membayarkan terlebih dahulu utangnya pada pihak lain atau muhid. Jika yang dialihkan adalah piutang, maka akad hawalah merupakan akad pengendalian piutang dari satu pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang berkewajiban menagih piutangnya. Secara teknis, pihak yang berpiutang meminta pihak lain untuk mengambil alih yang dimilikinya. Dengan pengambil alihan ini, pihak yang berpiutang akan menerima pada pihak yang telah mengambil alih piutang. Pihak yang menerima pengendalian utang atau piutang dapat memperoleh imbalan atau ujroh atas jasanya berupa kesediaan dan komitmennya. Besarnya ujroh harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap, dan pasti. Baik, selanjutnya adalah jenis akad hiwalah. Ditinjau dari segi akad, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, apabila yang dipindahkan merupakan hak menagih piutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haq atau pemindahan hak atau ajakan piutang. Yang kedua, apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah ad-dain atau pemindahan utang. Selanjutnya ditinjau dari segi persyaratan, dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, hawalah al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat, yaitu hawalah di mana muhil adalah pihak yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhal alaih. Yang kedua, hawalah al-mutalaqoh atau pemindahan mutlak adalah hawalah di mana muhil adalah pihak yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal alaih. Baik, selanjutnya adalah skema hiwalah atau ajakan piutang. Dilihat dari skema ini, arah panah yang pertama merupakan pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli. Panah yang kedua merupakan penjual menyerahkan barang dan berhak menerima uang atau mengakui piutang. Arah panah yang ketiga menunjukkan penjual mengalihkan hak tagih kepada pihak pengambil alih. Arah panah yang keempat adalah pengambil alih membayar kepada penjual. Arah panah yang kelima adalah pengambil alih menagih kepada pembeli. Arah panah yang keenam adalah pembeli membayar kepada pengambil alih. Baik, selanjutnya adalah sumber hukum. Dasar hukum hiwalah adalah hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut ya. Menunda pembayaran bagi seorang yang mampu adalah kezaliman, dan jika salah seorang kamu dialihkan atau dihiwalahkan kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutlah atau menerima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akad al-rahan atau pinjam dengan jaminan. Rahan secara harfiah berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, rahan adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Rahan yaitu menahan barang sebagai jaminan atau utang. Akad rahan juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Ini merupakan skema rahan. Dari skema ini dapat kita lihat, yaitu arah panah yang pertama menunjukkan pemberi peminjam menyepakati akad rahan atau rahan tajlisi dengan peminjam.
Harapan yang kedua merupakan pemberi peminjam menerima barang atau surat berharga atas barang jika fidusia. Arah yang ketiga, penerima barang-barang akan mengembalikan barang yang dijaminkan ketika akad selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ran tak jelisi. Selain akad ran, pada tahun 2008, MUI juga mengeluarkan fatwa tentang ran tak jelisi atau fidusia. Fidusia sendiri didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia sendiri dapat diterapkan untuk barang bergerak dan barang tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, sehingga cakupannya menjadi lebih luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber hukum. Ada 2 sumber hukum. Yang pertama adalah Al-Quran. Jika kamu dalam perjalanan atau dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. QS Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua ada sunnah. Dari Aisyah RA bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah. Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Hadis riwayat Al-Syafi'i, Al-Daraqutni, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Tunggangan atau kendaraan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan. Hadis riwayat jamaah kecuali Muslim dan Al-Nasai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akad ju'alah atau hadiah. Pengertian ju'alah adalah, menurut fikih, ju'alah diartikan sebagai suatu tanggung jawab dalam bentuk janji memberikan hadiah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Jika dikaitkan dengan hukum positif, maka akad ju'alah bisa dianalogikan dengan sayembara, imbalan, upah, atau perlombaan. Selanjutnya adalah sumber hukum. Ada 2 sumber hukum, yaitu yang pertama Al-Quran. Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan atau seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." QS Yusuf ayat 71. Yang kedua ada sunnah. Dari Abu Said Al-Khudri RA tentang seseorang disengat kala pada suatu kaum Arab. Ia berkata, "Demi Allah aku sesungguhnya sanggup mengobati, tetapi demi Allah kami meminta makan kepadamu. Apabila kamu tidak mau menjamu kami, aku tidak akan mengobati kamu hingga kamu janjikan kepada kami 1 hadiah." Lalu mereka janjikan 30 ekor biri-biri, maka berjalanlah ia. Lalu dicobanya mengobati orang yang digigit kala itu, dan dibacanya hamdalah atau al-fatihah hingga akhir. Tiba-tiba orang yang sakit itu seolah-olah terlepas dari ikatan atau sembuh. Kemudian mereka datang kepada Nabi SAW, lantas menceritakan kepada Nabi, dan Nabi bersabda, "Di mana engkau mengetahui bahwa al-fatihah itu obat? Perbuatanmu itu betul." Hadis riwayat muttafaq alaih. Baik, saya Pijar Kansa. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai charger card dan syariah card. Charger card dan syariah card sendiri merupakan salah satu produk perbankan syariah, di mana dalam hal ini menggunakan kombinasi dari akad-akad yang telah dijelaskan sebelumnya. Charger card sendiri merupakan fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu atau hamil ad-bid'ah sebagai salah satu alat pembayaran atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak-pihak yang memberikan talangan atau musydir al-bid'ah pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi dalam charger card dan syariah card
merupakan kedua jenis kartu sebagai pola pembiayaan seperti halnya kartu kredit dan kartu debit di bank konvensional. Salah satu bentuk konvensional charger card adalah American berdasarkan prinsip syariah. Baik, selanjutnya terdapat dua sumber hukum yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Pada Al-Quran terdapat pada Quran Hadis Al-Insyirah ayat 26-27 dan pada hadis menggunakan hadis HR Bukhari. Baik, selanjutnya ada perlakuan akuntansi PSAK 59 dan PAPSI 2013. Pengakuan pendapatan dan beban. Yang pertama, pendapatan dan beban yang berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut. Yang kedua, pendapatan dan beban yang tidak berkaitan dengan jangka waktu diakui pada saat terjadinya. Selanjutnya, bagi perbankan, pendapatan administrasi, pendapatan bonus, serta ujrah yang diperoleh, perlakuan tergantung dari sumber dana, yaitu yang pertama ada jika berasal dari dana internal, maka diakui dengan sebagai pendapatan, operasi lain dan tidak dibagi hasilkan. Dan yang kedua, jika berasal dari dana pihak ketiga, maka diakui sebagai pendapatan utama lain dan dibagi hasilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatian serta waktu yang telah diberikan pada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.